Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Bak jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan seorang pedagang keliling di Kemayoran, Jakarta Pusat. Usai barang dagangannya dituduh menggunakan bahan berbahaya, ia juga mengaku mendapatkan intimidasi serta kekerasan dari sejumlah aparat hingga membuat dirinya terluka. Lalu apa yang mendasari tuduhan tersebut hingga membuat sejumlah aparat tega menganiaya korban? Kejadian memilukan ini terjadi pada Sabtu 24 Januari lalu. Sudrajat, seorang pedagang es gabus keliling asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tengah menjajakan dagangannya di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Pekerjaan yang telah ia geluti selama 30 tahun ini terhenti ketika sejumlah aparat memanggilnya untuk membeli es gabus yang ia jajakan. Namun setiba di lokasi, bukannya laris manis, Sudrajat justru mendapatkan intimidasi. Ia dituduh menggunakan bahan berbahaya pada makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak. Tak hanya dituduh menggunakan bahan berbahaya, Sudrajat juga sempat diinterogasi dan mengaku dianiaya sehingga dirinya mengalami luka di wajah dan bagian tubuh lainnya. Dalam kondisi tertekan, ia juga dipaksa untuk memakan es dagangannya oleh kedua aparat. Pasca kejadian tersebut, ia mengaku trauma dan belum berani untuk kembali berdagang. Takutnya saya ditimpuk. Tapi manggil, "Bang, es bang." Taunya saya dibejek-bejek sama anaknya. Jangan itu ada racunnya. Yang bilang itu siapa ya? Anaknya dia. Datang. Marah-marah saya ditonjok cetot ya. Berapa kali Bapak dipukul? 5 kali. Usai dianiaya, korban juga mengaku disekap di sebuah pos selama 1 jam dan tidak diberi kesempatan untuk keluar. Selama disekap, Sudrajat dipaksa mengakui adanya kandungan bahan berbahaya pada dagangannya. Namun ia tetap dengan pengakuannya jika es yang ia jual menggunakan bahan yang aman. Perlakuan para aparat ini meninggalkan trauma mendalam bagi dirinya. Sempat disekap atau gimana Bapak? Disekap, dikunci sama dia. Suruh makan. Bapak emang biasa jualan di sana ya Pak? Iya, ke Kemayoran. Biasa langganan saya ke sana Kemayoran. Gaduh es gabus mengandung bahan berbahaya. Tim Keamanan Pangan Dokpol Polda Metro Jaya langsung melakukan uji laboratorium terhadap es gabus tersebut. Dan hasilnya seluruh sampel mulai dari es gabus, es kue, agar-agar hingga coklat yang dijual Sudrajat dinyatakan aman dan layak dikonsumsi. Petugas tidak menemukan adanya kandungan spons atau kapas seperti yang dituduhkan. Petugas juga telah mengunjungi langsung lokasi produksi es di daerah Depok, Jawa Barat. Hasil penelusuran memastikan proses pembuatan es gabus telah sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Setelah dipastikan es gabus dan sejumlah barang dagangan Sudrajat tidak mengandung bahan berbahaya, aparat yang sempat mengintimidasinya pun mendatangi Sudrajat untuk meminta maaf. Kedua aparat tersebut merupakan anggota TNI Polri, yakni Babinsa di Kelurahan Utan Panjang Kemayoran dan Babin Kamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru. Pasca viral, keduanya mendatangi rumah korban dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Pak, atas kecelakaan yang terjadi, tidak ada niat untuk menghakimi Bapak. Kabar itu Pak, dari saya Pak, insya Allah kedepannya Pak ya, tidak ada masalah lagi, kita hidup bahagia Pak ya, belum berkait semuanya Pak ya, masih Pak Jedek, ya, Ibu, masih ya. Walaupun hasil pemeriksaan tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya menyatakan tak ada kandungan berbahaya pada es gabus, polisi masih menunggu hasil uji klinis dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Laboratorium Forensik Polri.
Trauma akan kejadian yang menimpanya, Sudrajat pun belum berani untuk kembali berjualan. Namun karena kasus yang dia alami ini viral, Sudrajat pun kini kebanjiran dukungan. Tak hanya itu, bantuan pun berdatangan ke rumahnya. Mulai dari bahan pokok, kebutuhan usaha, hingga bantuan untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anak Sudrajat dari pemerintah setempat. Tak mau ketinggalan, Kapolres Metro Depok juga memberikan modal usaha. Ia bahkan menyerahkan 1 unit sepeda motor untuk Sudrajat. Meskipun Sudrajat bukanlah warga Depok, namun secara wilayah hukum, Bojonggede masuk ke dalam wilayah hukum Kota Depok. Sebagai bentuk kepedulian, Kapolres memberikan bantuan agar Sudrajat dapat kembali memulai usaha. Dan hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Sudrajat mengaku senang dan mengucap syukur banyaknya dukungan dan bantuan dari warga dan pemerintah setempat kepada dirinya pasca mendapatkan intimidasi. Ia merasa bersyukur namun masih belum mau kembali berjualan dalam waktu dekat karena masih trauma. Saya sih mau dagang es kue lagi. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu saya mati konyol. Enggak, kan udah ada aneh. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengecam keras tindakan 2 anggota TNI dan Polri yang menuduh serta melakukan intimidasi kepada pedagang es gabus. YLBHI menilai tindakan kedua aparat merupakan pelanggaran hukum yang serius. Ini adalah kalau kita lihat dari peristiwanya ada tindak pidana. Tindak pidana baik itu pertama adalah kekerasan ya, pemukulan dan lain-lain ya, pelecehan ya. Kemudian juga ada penyebaran disinformasi. Ini jelas menyebarkan berita bohong ya, palsu kepada masyarakat tentang makanan yang dilakukan. Propam Polres Metro Jakarta Pusat saat ini tengah memeriksa Babin Kamtibmas yang terlibat pada kasus tuduhan terhadap pedagang es gabus. Pemeriksaan dilakukan secara internal dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan unsur penganiayaan. Propam Polda Metro Jaya masih mendalami apakah ada unsur kesengajaan, apakah ada penganiayaan. Tapi disampaikan tadi malam oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat tidak ada unsur penganiayaan. Tapi mungkin cara yang dilakukan oleh petugas tadi salah sehingga membuat suatu tindakan yang kontroversial. Rasa sakit di tubuh Sudrajat masih terasa hingga kini. Tuduhan tanpa dasar juga membuat trauma yang mendalam. Sejatinya, aparat hadir untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi warga. Sebagai aparat, seharusnya melaporkan jika mencurigai kandungan pada satu jajanan ataupun makanan yang ada di lingkungannya kepada pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Bukan malah main hakim sendiri dan menuduh seseorang tanpa dasar dan bukti yang jelas.